Bab 708. Menerobos alam kaisar. Nona Remi, karena kita telah memperjelas semuanya, maka aku rasa kita tidak perlu menikah atau apapun. Entah itu api spiritual langit dan bumi atau batu kristal api 1000 tahun ini, mereka tidak sepadan dengan nyawaku. Jadi, secara umum, aku masih berutang budi padamu, bukan kamu yang berutang padaku. Jadi kamu tidak perlu mempersulit dirimu sendiri untuk menikahi seseorang yang tidak kamu sukai. Warrior yang tahu bahwa dia bukan orang yang berdedikasi, tetapi dia sendiri tidak ingin menjadi kuda jantan. Karena jika dia memiliki satu wanita lagi, maka wanita seperti Sheila King dan Clara pasti akan merasa lebih menderita. Selain itu, meskipun dia memiliki perasaan baik pada Remi yang menyelamatkan hidupnya, dia tahu betul bahwa itu sama sekali bukan cinta. Terlebih lagi, perasaan Remi padanya paling-paling hanyalah rasa bersalah, sedangkan untuk cinta, itu tidak mungkin. Dua orang yang tidak saling mencintai dan dipersatukan karena beberapa hal, tentunya akan menjadi tragedi bagi mereka berdua di kemudian hari. Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, Remi terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata, "Apa yang kamu katakan tampaknya masuk akal. Tetapi sekarang mereka semua sudah tahu bahwa kamu menikah denganku. Jika kita berpisah sekarang, aku akan sangat malu. Dan, kakek pasti akan berpikir bahwa kamu sedang mempermainkanku, karena kalian para manusia sering mempermainkan perempuan. Jika demikian, maka kamu pasti akan mati." Warrior yang berpikir sejenak, dia juga merasa bahwa kata-kata Remi masuk akal. Alasan mengapa dia sekarang bisa berpijak di klan api suci terutama karena semua orang mengira dia adalah laki-laki Remi. Alasan mengapa Tetua Agung dan Blaise Tong melindunginya sebelumnya terutama juga karena alasan ini. Begitu hubungan dia dan Remi selesai, maka Joas Qian sudah pasti akan menjadi orang pertama yang mencari masalah dengannya. Jika ini di masa jayanya, tentu saja dia tidak perlu takut pada setengah suci, apalagi dia masih bisa kabur jika tidak bisa mengalahkannya. Tapi sekarang dalam keadaan seperti ini, dua alam kaisar saja sudah bisa menyelesaikannya. Bagaimana kalau begini, mari kita berpura-pura menikah dulu. Remi berkata tiba-tiba, dengan cara ini, kamu dapat merawat lukamu di klan api suci dengan tenang, dan aku juga dapat membantu kamu sehingga tidak perlu lagi merasa tidak enak, bagaimana? Warrior yang berpikir sejenak dan berkata, boleh juga, tetapi jika begini, aku akan berhutang padamu lagi. Remi berkata dengan sedikit tidak senang, kamu ini, hutang apaan? Apimu sudah menyelamatkan kakekku. Kamu menyelamatkan kakekku, sama saja dengan menyelamatkanku. Pokoknya, kelak jika masih sungkan lagi seperti ini, aku tidak akan bersikap sopan lagi padamu. Warrior yang tersenyum dan berkata, baiklah, setidaknya kita sekarang berteman baik. Benar-benar tidak baik jika di antara teman terlalu sungkan satu sama lain. Remi mengangguk dan berkata sambil tersenyum, nah, begitu baru benar. Dengan itu, dia mengembalikan dua batu kristal api 1000 tahun dan batu kristal api yang tersebar di depan warrior yang, dan berkata, semua ini milikmu, kamu simpan saja baik-baik, terutama batu kristal api 1000 tahun ini. Setelah kamu naik ke alam kaisar, benda ini juga akan sangat bermanfaat untukmu. Kelak, jangan lagi memberikannya begitu asal kepada orang lain, paham? Warrior yang menggelengkan kepalanya dan mendorong batu kristal api itu ke depan Remi lagi, dan berkata, sudah janji tidak akan sungkan, lihatlah kamu sekarang, itu tidak baik. Remi menatap warrior yang untuk waktu yang lama, melihat warrior yang sangat tegas, barulah dia menyimpannya dan berkata, baiklah,
aku tidak akan sungkan denganmu. Aku akan tidur dulu, apakah kamu mau datang dan tidur bersama? Warrior yang karena ingin berakting, mereka harus tinggal di kamar yang sama. Tentu saja, warrior yang tidak naik ke tempat tidur untuk tidur dengan Remy, yang terpenting baginya sekarang adalah memulihkan diri. Selain pulih dari luka-lukanya, dia juga berencana menggunakan batu kristal api dan jiwa es di tangannya untuk menerobos ke alam kaisar. Sejak datang ke Tanah Suci, warrior yang sangat memahami bahwa di sini, kekuatan alam bangsawan masih jauh dari cukup. Hanya ketika dia mencapai alam kaisar, barulah dia bisa bersaing dengan master setengah suci dan bisa bertahan di Tanah Suci. Tentu saja, hanya dengan mencapai alam kaisar barulah dia bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan leluhur pedang. Duduk bersila di kursi, warrior yang mengeluarkan batu kristal api 1000 tahun dan menelannya. Begitu batu kristal api memasuki tubuhnya, warrior yang tiba-tiba merasa seolah-olah besi solder merah nan panas telah dijatuhkan ke dalam tubuhnya, seluruh tubuhnya terbakar. Tapi untungnya, segera, batu kristal api ini mulai memancarkan energi mengerikan yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir ke meridian di sekitarnya. Warrior yang tidak puas dengan energi di batu kristal api, dia kembali mengeluarkan 10 batu energi tingkat unggul dan mulai menyerapnya. Dengan cara ini, di bawah aksi batu energi tingkat unggul dan batu kristal api, seluruh pribadi warrior yang seperti sebuah nadi spiritual, ada energi yang besar di dalam dan di luar tubuhnya. Di tempat tidur, Remy menatap warrior yang sedang duduk bersila di kursi dengan tatapan linglung. Dia tidak bodoh, dia tahu betul bahwa identitas orang yang dia pungut di depannya ini pasti tidak biasa. Entah itu api spiritual langit dan bumi atau jiwa pedang tingkat langit, itu semua menunjukkan pria ini tidak biasa. Tentu saja, selain identitasnya yang misterius, orangnya juga sangat bodoh. Api spiritual langit dan bumi diberikan begitu saja, dan batu kristal api 1000 tahun juga diberikan begitu saja. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang bodoh. Tapi si bodoh ini, mengapa makin dilihat makin menyenangkan? Sambil memegang batu kristal api 1000 tahun di tangannya, Remy tersenyum sedikit, lalu tertidur dengan tenang. Dengan cara ini, 3 hari telah berlalu, dan warrior yang masih duduk di sana, dalam pelukannya, masih ada 10 buah batu energi tingkat unggul. Warrior yang terlalu meremehkan batu kristal api 1000 tahun, karena setelah dia menghabiskan hampir 100 batu energi tingkat unggul, batu kristal api 1000 tahun di tubuhnya belum sepenuhnya terserap. Hal ini membuat warrior yang mengerti mengapa beberapa setengah suci itu menganggap batu kristal api 1000 tahun begitu penting. Benda ini memang harta karun. Dalam 3 hari terakhir, di bawah bantuan energi ganda batu energi tingkat unggul dan batu kristal api 1000 tahun, luka dalam dan luarnya telah pulih 90%. Tapi dia tidak berhenti begitu saja, karena memperbaiki lukanya hanyalah langkah pertama, yang terpenting adalah menerobos alam kaisar. Di permukaan tanah, dia tidak berani menerobos alam kaisar, karena jika dia ditangkap oleh Martin Xuan dan yang lainnya, dia akan mati. Oleh karena itu, untuk bisa maju ke alam kaisar, hanya bisa berada di klan api suci, karena hanya di sini, orang kelompok suci tidak bisa masuk. Hanya dengan cara ini dia baru bisa menerobos alam kaisar dengan tenang, tanpa khawatir jika beberapa master setengah suci tiba-tiba muncul menyerangnya. Selama warrior yang sedang menyembuhkan lukanya, Remy tidak tinggal diam. Dia juga menelan sepotong batu kristal api 1000 tahun, dan sekarang dia juga sedang mencerna energi di batu kristal api 1000 tahun itu.
Batu kristal api 1000 tahun memiliki efek yang sangat besar pada Master Setengah Suci. Oleh karena itu, selama ini, warrior yang jelas merasakan bahwa aura Remy menjadi semakin kuat. Dengan cara ini, kedua orang ini mulai menyerap energi dengan gila-gilaan di ruangan yang sama. 5 hari kemudian, luka warrior yang di sekujur tubuhnya telah sembuh total. Melihat batu kristal api 1000 tahun di depannya, warrior yang tidak ragu-ragu dan langsung mengambil salah satu dari mereka lalu menelannya. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan lebih dari 100 batu energi tingkat unggul dan meletakkannya di sekelilingnya. Dengan cara ini, warrior yang seperti pusaran pusat energi hitam, dan energi hitam yang dipancarkan oleh batu kristal api dan batu energi tingkat unggul membungkus warrior yang sepenuhnya. Namun, warrior yang masih merasa tidak cukup, dan kembali mengeluarkan 100 batu energi tingkat unggul lalu menempatkan mereka di sekitarnya. Tiba-tiba, seluruh ruangan penuh dengan energi spiritual yang kaya. Di kamar Raisa Qian. Pada saat ini, Raisa Qian sedang melampiaskannya dengan gila-gilaan. Di tempat tidurnya, ada 2 pria tampan. Kedua pria itu terus-menerus terjerat dengannya, terus-menerus bergerak dengan kacau. Seluruh tempat tidur bergetar dengan hebat, seolah-olah itu akan runtuh setiap saat. Ah! Cepat, 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 cepat. Tiba-tiba, Raisa Qian berteriak histeris. Dan pada saat yang sama, seorang pria yang merangkak di atasnya juga mempercepat kecepatannya. Tidak lama kemudian, Raisa Qian tiba-tiba berteriak, dan kemudian seluruh orangnya berkedut keras seolah-olah tersengat listrik. Raisa Qian mengejang beberapa saat sebelum berhenti. Pada saat ini, 2 cahaya pedang dingin tiba-tiba melintas di tempat, dan segera, 2 pria yang merangkak di tempat tidur Raisa Qian sudah tidak bernapas. Siapa? Raisa Qian tiba-tiba duduk, entah sejak kapan, seorang pria bertopeng sudah berdiri di depan tempat tidurnya. Siapa kamu? Raisa Qian berdiri di tempat tidur, ekspresinya waspada, dia tidak merasa malu sama sekali karena tubuhnya yang telanjang saat ini. Kamu mau membunuh Ye yang tidak, kata pria bertopeng tiba-tiba. Apa maksudmu? Energi hitam Raisa Qian diam-diam melonjak. Pria bertopeng berkata lagi, kamu ingin membunuhnya tidak? Raisa Qian menatap pria bertopeng dalam-dalam, lalu berkata dengan wajah ganas, tentu saja aku ingin membunuhnya. Dari kecil hingga dewasa, aku tidak pernah dihina seperti itu. Ingin rasanya untuk mengulitinya dan meminum darahnya. Tapi sekarang dia punya tetua agung dan Blaisetong yang melindunginya, apa yang bisa aku lakukan? Bahkan jika kakekku pun tidak bisa apa-apa menghadapinya. Pria bertopeng berkata, kelompok suci menyebarkan berita bahwa segel pendekar hitam spesies penentang tiba-tiba dilonggarkan dan meminta dukungan dari klan api suci. Oleh karena itu, Tetua Agung, Blaisetong dan kakekmu serta tetua lainnya untuk sementara sudah meninggalkan klan api suci. Master Setengah Suci klan api suci sisanya semuanya sedang bersemedi. Dengan kata lain, dia tidak memiliki pendukung saat ini. Dan menurut pengamatanku, dia pasti akan menerobos alam kaisar baru-baru ini. Ini adalah kesempatan terbaik kita. Juga merupakan kesempatan terakhir. Aku bisa memberitahumu ini, begitu dia menerobos alam kaisar, bahkan jika kakekmu turun tangan, dia juga tidak akan bisa membunuhnya. Raisa Qian mendengus dingin dan berkata, di depan kakekku, alam kaisar itu seperti semut. Pria bertopeng tidak membantah, hanya berkata, ini adalah kesempatan terbaik kita untuk membunuhnya. Apakah kamu mau melakukannya atau tidak? Kamu tadi bilang bahwa Tetua Agung dan yang lain semuanya pergi, apakah benar, kata Raisa Qian.
Tentu saja. Pria bertopeng menjawab. Raisa kian tersenyum keji, dan berkata, ini benar-benar pertolongan dari langit, aku akan membunuhnya sekarang. Dengan itu, dia sudah hendak berangkat. Kamu pergi duluan, berarti pergi mati, kata pria bertopeng tiba-tiba. Raisa kian tampak dingin dan berkata, apa maksudmu? Pria bertopeng berkata, menurut dugaanku, dia telah pulih dari cederanya saat ini, jika kamu pergi sekarang, sama saja dengan cari mati, jangan ragukan kata-kataku, dia 10 kali lebih kuat dari yang kamu kira, puluhan kali. Apakah kamu sedang mencoba menakutiku? Raisa kian secara alami tidak akan mempercayainya. Pria bertopeng berkata, tidak usah melihat yang lain, hanya dari jiwa pedang tingkat langit saja sudah tidak bisa kamu hadapi. Bagaimana kalau sampai karena tindakan gegabahmu malah membuatnya waspada dan dia melarikan diri? Raisa kian berpikir sejenak, merasa itu masuk akal, lalu berkata, kalau begitu bagaimana menurutmu? Saat dia menerobos alam kaisar, pada saat kritis, kita tiba-tiba menyerang, kata pria bertopeng. Kenapa kamu ingin membunuhnya? Dan siapa kamu? Tiba-tiba Raisa kian bertanya dengan waspada. Pria bertopeng berkata, kelak kamu akan tahu. Asal kamu tahu, sekarang ini kita semua ingin membunuh orang yang sama. Aku hanya punya satu permintaan, setelah membunuhnya, aku hanya perlu satu barang yang ada padanya, dan sisanya adalah milikmu, termasuk batu kristal api di tubuhnya. Pada saat ini, Raisa kian tiba-tiba bergerak, dan seluruh orangnya datang ke hadapan pria bertopeng dalam sekejap, kemudian telapak tangannya menamparkan ke arah pria bertopeng, tetapi segera setelah telapak tangannya menamparkan, pria bertopeng itu telah menghilang di tempatnya, dan ketika dia muncul lagi, pria itu sudah ada di belakangnya. Wajah Raisa kian berubah drastis, menoleh untuk menatap pria bertopeng dengan serius dan berkata, siapa kamu sebenarnya? Kita bukan musuh. Pria bertopeng berkata, kalau aku tidak salah, dia akan menerobos ke alam kaisar paling lambat besok. Saat itu akan menjadi kesempatan kita untuk bertindak. Oh ya, kalau bisa, kamu bisa memanggil lebih banyak orang. Kamu seharusnya punya tidak sedikit teman di klan api suci. Untuk terakhir kalinya aku ingatkan, jangan bertindak gegabah, karena dia jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Kira-kira begini, jika aku bertarung sendirian dengannya, mungkin aku yang akan mati. Setelah mengatakan ini, pria bertopeng itu bergerak dan langsung menghilang di tempatnya. Raisa kian merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Sehari kemudian, ada perubahan mendadak di kamar warrior Yang, dan semua orang klan api suci kaget, karena itu berarti ada yang akan menerobos alam kaisar. Bersambung.